Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah farmasi industri kami tentang CPOB bab 11 dan CPKB bab 10. Kelompok 11 terdiri dari saya sendiri, Karisa Maharani, dan Cynthia Puspita. CPOB bab 11 yaitu tentang kegiatan alih-daya atau outsourcing. Bab ini mengatur tentang pembuatan atau analisis obat yang dilakukan oleh pihak lain atau penerima kontrak. Tujuannya agar mutu obat tetap terjamin meski tidak dikerjakan sendiri oleh pihak pemilik izin edar. Pada kegiatan alih-daya terdapat pemberi kontrak, yaitu bertanggung jawab menilai kompetensi penerima kontrak dan memastikan semua aspek mutu dipatuhi. Kemudian, ada penerima kontrak, harus memiliki fasilitas, peralatan, dan personel yang kompeten serta tidak boleh mengalihkan pekerjaan ke pihak ketiga tanpa izin. Dan yang terakhir, kontrak tertulis. Harus ada perjanjian teknis yang jelas mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dalam setiap tahap produksi dan pengawasan mutu. Contoh kegiatan dari kontrak produksi. Perusahaan A menyewa fasilitas perusahaan B untuk memproduksi tablet paracetamol karena kapasitas mesin perusahaan A sedang penuh. Contoh kegiatan kontrak analisis yaitu perusahaan farmasi mengirim sampel produknya ke laboratorium independen yang terakreditasi untuk pengujian kadar zat aktif atau uji stabilitas. Adapun contoh kasus penyimpangan dari kegiatan alih daya ini, yaitu penerima kontrak mengubah sumber bahan baku aktif atau API tanpa melaporkan kepada pemberi kontrak atau tanpa melakukan validasi ulang. Dampaknya, mutu produk berubah, hasil uji stabilitas mungkin tidak konsisten, dan melanggar dokumen izin edar yang telah disetujui BPOM. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB, tepatnya pada bab 10 tentang audit internal. Audit internal merupakan kegiatan penilaian dan pemeriksaan terhadap sistem mutu perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan persyaratan CPKB, serta sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Audit ini dilakukan secara berkala minimal 1 kali dalam setahun oleh tim auditor internal atau auditor independen. Ruang lingkup audit internal mencakup berbagai aspek, antara lain personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higienis, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, serta penanganan keluhan dan penarikan produk. Seluruh kegiatan audit harus didokumentasikan, dilaporkan, dan ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan sistem mutu perusahaan. Dalam pelaksanaannya, ketua tim audit memiliki peran penting, yaitu yang pertama membentuk tim auditor, selanjutnya menyusun program dan jadwal audit, menyiapkan dokumen pendukung, memantau jalannya audit, menerima dan merangkum laporan, serta mengusulkan tindakan perbaikan dan memantau tindak lanjutnya. Contoh kegiatannya yaitu seperti perusahaan melaksanakan seluruh proses produksi sesuai prinsip CPKB, mulai dari penerimaan dan pemeriksaan bahan baku, penimbangan, pencampuran, pengisian, hingga pengemasan produk jadi. Setiap tahapan diawasi oleh bagian pengawasan mutu melalui pengujian bahan baku, produk antara, dan produk jadi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat kegiatan pendukung seperti kalibrasi peralatan, sanitasi fasilitas, validasi proses, pengendalian dokumen, serta penyimpanan dan distribusi produk dalam keadaan yang sesuai. Seluruh proses ini didokumentasikan dalam catatan produksi dan laporan pengujian untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat produk. Sebagai contoh temuan dalam audit internal, ditemukan bahan baku yang tidak memiliki label lengkap, seperti tidak tercantum nomor batch dan kadaluarsa. Tindakan yang dilakukan adalah mengarantina bahan tersebut sementara, melakukan pelabelan ulang sesuai prosedur, serta memberikan pelatihan ulang kepada petugas gudang agar kesalahan serupa tidak terulang lagi. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.